Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Dan juga semangat untuk belajar. Baik, anak-anak, bertemu lagi dengan Kunisa. Kali ini kita akan melakukan eksperimen lilin yang menyala mati di dalam kelas, seperti pada tampilan berikut ini. Background yang bertema happy atau juga funny ya teman-teman, jadi sangat cocok. Nah, anak-anak sudah melihat ya tadi tampilannya seperti itu. Kira-kira mengapa ya hal itu bisa terjadi, dan apakah proses yang dilalui itu membutuhkan sesuatu yang rumit atau tidak? Ya, kita buktikan bersama-sama. Alat dan bahan yang kita gunakan untuk membuktikan pada percobaan ini adalah sederhana saja anak-anak. Kita membutuhkan yang pertama ada piring ini yang terkatakan, kemudian ada gelas bening ya, kemudian Kunisa juga menyiapkan air yang sudah bubur masukkan ke dalam gelas, kemudian ini ada pewarna makanan, kemudian ini ada pengaduk. Kunisa di sini menggunakan stik es krim, kemudian ini ada lilin, dan ini ada cutter. Lalu yang ini ada korek api. Nah, anak-anak bisa menggunakan korek api yang bebas ya, baik yang digosok atau yang pendek atau yang panjang. Supaya lebih aman, anak-anak bisa menggunakan korek api yang panjang seperti yang dimiliki bubur ini. Nah, sekarang sebelum kita melakukan percobaannya, kita siapkan dulu lilin yang akan kita pasang dan kita nyalakan di atas piring ini. Sebelumnya kita akan memotong lilin ini. Kira-kira ukuran panjangnya adalah setengah atau kurang dari setengah dari gelas yang kita punya. Nah, berarti kurang lebih seperti ini ya, segini ya. Oke, kita potong menggunakan cutter. Hati-hati anak-anak dalam memotong menggunakan cutter ya. Ini. Oke, kalau sudah, kita ambil lilin yang ada sumbunya ya, yang tidak ada sumbunya kita pinggirkan. Kemudian kita akan menyalakan lilin ini di atas piring nanti ya. Lalu sekarang kita akan menyiapkan air yang akan kita tuangi dengan pewarna supaya airnya menjadi berwarna. Di sini bisa menggunakan pewarna hijau. Ini pewarna makanan ya, anak-anak bisa menemukannya di toko bahan kue ataupun swalayan terdekat. Kita tuangkan ke dalam gelas yang berisi air jernih ya tadi ya. Kita tuangkan secukupnya saja. Ini sebagai indikator perubahan warnanya supaya bisa nanti lebih mudah diamati. Oke, baik, kita aduk-aduk. Warnanya hijau ya. Oke. Kemudian kalau sudah tersedia air pewarnanya, sekarang kita bisa menyalakan apinya. Nah, oke, kita nyalakan apinya lalu kita letakkan di atas piring seperti itu ya. Kita nyalakan dulu apinya, hati-hati menggunakan korek. Oke, kita nyalakan dulu lilinnya di atas piring. Ini supaya menempel ya, untuk dulu. Oke, nah sudah, kita letakkan seperti ini. Nanti anak-anakku, kita akan menuangkan cairan ini ke dalam piring. Kemudian nanti kita akan menutup lilin ini yang sudah menyala menggunakan gelas, dan kita akan mengamati apa yang terjadi pada nyala api lilinnya ya. Oke. Baik anak-anak, sekarang saatnya kita menuangkan air berwarna ini ke dalam piring. Kita tuangkan nanti di pinggir-pinggir lilinnya ya. Oke, kita tuangkan perlahan. Setelah kita tuang, nanti kita akan meletakkan gelasnya di atas nyala lilin. Kita tuangkan perlahan.
sudah, kita tundukkan dulu. Kemudian sekarang kita akan meletakkan gelas ini di atas lilin yang menyala ini. Anak-anak bisa amati apa yang akan terjadi pada nyala lilin ini dan juga airnya. Yuk, kita letakkan ya. Nah, anak-anak bisa amati airnya terserap ke dalam gelas ya. Kemudian apinya menjadi mati. Ya, mengapa ya hal ini bisa terjadi? Coba sekarang dilihat lebih jelas lagi ke depan. Ini ya, ini kelihatan. Baik, hal ini bisa terjadi karena api yang menyala pada lilin membutuhkan oksigen supaya ia tetap menyala. Nah, mengapa setelah ditutup gelas ia menjadi mati? Karena udaranya terperangkap anak-anak, jadi oksigennya tidak bisa keluar masuk. Lalu yang di dalam gelas ini adalah berisi zat hasil pembakaran dari nyala api lilin itu, jadinya terperangkap dalam gelas ini. Oleh karena itu oksigen tidak masuk sehingga ia akan membuat nyala apinya menjadi Mengapa air bisa terserap ke dalam gelas? Penjelasannya sebagai berikut. Pada proses pembakaran, molekul oksigen yang menghilang akan menyebabkan tekanan udara di dalam gelas menjadi lebih kecil dibandingkan yang ada di luar gelas. Perpindahan air ini sesuai dengan hukum Boyle yang menyebutkan bahwa volume sebanding dengan tekanan. Jadi, ketika volume oksigen habis di dalam gelas, tekanan udaranya akan semakin kecil. Tekanan dari luar pun masuk ke dalam gelas, dan yang demikian ini akan menyebabkan air yang di sekitar gelas ikut terhisap masuk. Oleh karena itu, kita seakan-akan melihat air berwarna ini terserap ke dalam gelas. Ya, baik anak-anak, kita tadi telah melakukan percobaan ya. Percobaannya berhasil. Kita membuktikan bahwasanya api dapat menyala apabila ia mendapatkan oksigen untuk melakukan pembakaran. Oke, baik anak-anakku, itu tadi adalah percobaan sederhana. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Dadah!